Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ya, pertama-tama anak saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dan masih bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Ustadz Herman, tentunya dalam pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran 5. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga segala bentuk aktivitas kita di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang sebentar kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, baik anak saudara sekalian, silakan dibuka bukunya pada halaman 101. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan kita membaca. Ya, judul teksnya adalah pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Ya, silakan dilihat di halaman 102 ya anak saudara sekalian. Ini anggap saja Ustadz yang sedang menjelaskan ini, yang pakai kacamata di layar HP Ananda. Ya. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Ya. Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang Ananda gunakan tentunya. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh kita tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, selanjutnya, ayo kita menulis. Ya, tapi sebelum itu Ustadz perlu jelaskan di informasi di halaman 102 tentang teks yang telah kita baca tadi, ya, tentu berbeda cuaca juga berbeda kondisi kita, ya. Misalnya saat hujan tentu tubuh kita dingin, jadi kita memerlukan pakaian yang tebal untuk kemudian menghangatkan tubuh atau supaya kita tidak kedinginan. Sementara saat cuaca panas seperti yang dirasakan sebelum-sebelumnya, itu kita butuh tempat berlindung supaya juga tubuh kita tidak kepanasan dan juga kulit kita tidak gosong, ya. Jadi kita tetap membutuhkan pakaian, tapi mungkin jenis pakaiannya berbeda. Misalnya saat hujan kita butuh jaket dan lain sebagainya, tapi saat panas matahari kita cuma butuh misalnya pakaian-pakaian yang tidak terlalu tebal supaya kita tidak kepanasan dan lain sebagainya. Kita pindah ke halaman 103 ya anak soleh sekalian. Nah, di judul suruhan atau suruhannya pada halaman 103 adalah tuliskan informasi pada tempat yang telah disediakan. Ya, informasi yang telah kita baca tadi di teks sebelumnya, maka kita akan tuliskan di sini. Nah, kalau di buku, ya, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia.
Misalnya di sini di bagian yang di atas itu cuaca panas adalah yang pertama menjemur pakaian. Nah, kedua dan ketiganya ya, di sini dan di sini itu kosong ya. Silakan Anda lanjutkan. Kira-kira apa pengaruh cuaca panas bagi kehidupan manusia? Selanjutnya cuaca dingin atau hujan. Apa pengaruhnya bagi kehidupan manusia? Saya sebutkan salah satu contoh. Misalnya kalau saat hujan itu sebagian besar tumbuhan menjadi subur seperti itu. Dan kira-kira apa manfaat yang lainnya hujan bagi kehidupan manusia ya? Ya, baik, selanjutnya silakan Anda buka bukunya pada halaman 104. Nah, di sini ada gambar Ananda yang sedang berada di halaman sekolah. Nah, kita akan bacakan teksnya. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran PKN ya. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Nah, ini kalau saat Anda masuk sekolah ini ada beberapa Anda yang saya lihat main seperti ini. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dan Dayu serta Lani membantu merangkai kembali karet tersebut. Nah, dari teks ini kita bisa bayangkan betapa bahagianya anak-anak tersebut dalam bermain lompat tali ini menggunakan karet, tetapi tiba-tiba putus dan seketika itu karet yang mereka pakai, yang mereka rangkai untuk menjadi tali yang panjang itu berhamburan dan berceceran. Nah, seketika itu juga sebagian dari Ananda itu langsung memungut, terus sebagian dari Ananda merangkai kembali karet-karet tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwasannya di sini ada kerjasama yang baik, kerjasama yang luar biasa yang dicontohkan oleh Edo, Benny, Siti, Dayu, serta Rani. Nah, di sini juga menggambarkan bahwa ketika kita saling membantu, maka pekerjaan itu bisa cepat selesai. Dan juga pekerjaan yang sulit bisa lebih mudah. Karena di sini ada yang memungut, ada juga yang memberikan ke teman yang lain juga ada yang merangkai gelang-gelang tersebut. Jadi bisa cepat terselesaikan pekerjaannya ya. Nah, setelah membaca teks yang tadi, maka tugas Ananda ada di halaman 105. Ya, ada di halaman 105. Ya, ini disuruhannya, sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Ya, gambar serta ya teksnya yang telah kita baca tadi. Nah, tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Maksudnya tuliskan pentingnya kenapa kita harus bersatu gitu di dalam perbedaan-perbedaan. Misalnya di tetangga kita ada orang Jawa, ada juga orang Muna, ada orang Bugis, ada orang Tolaki, tetapi saat adanya kerja bakti misalnya kita bersatu untuk sama-sama membersihkan suatu lokasi, misalnya kerja bakti di lingkungan masjid ya, di situ
kita bersatu untuk sama-sama membersihkan lingkungan masjid gitu. Terus suruhannya kenapa bersatu itu penting, apa dampaknya terhadap pekerjaan gitu. Ya, bisa ya anak soleh-soleh sekalian. Jadi tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman seperti yang dicontohkan di teks pada halaman 104, juga seperti yang saya contohkan tadi, kita bersatu misalnya dalam membersihkan lingkungan masjid. Ya. Apa dampaknya kira-kira? Selanjutnya kita melangkah ke halaman 106 ya. Silakan dilihat di halaman 106. Di sini ada gambar. Ya, ada gambar dan mereka sedang bermain, di mana permainan tersebut ada beberapa kotak yang dituliskan angka-angka dari 1 sampai 10. Nah, silakan dilihat pada gambar di bagian bawah. Nah, untuk gambar yang berbentuk kotak persegi panjang ini, yang semuanya diwarnai dengan warna hijau, ya, itu kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, maka ini adalah angkanya 1, ya, karena dia tidak terbagi-bagi. Juga semuanya full dengan warna hijau. Nah, ya, kotak ini yang saya maksud. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kotak di sebelah kanan layar, sebelah kanannya kita ya, di yang kotak yang ini. Nah, untuk kotak yang ini warna hijau, ya, bagian warna hijau itu ditulis 1/2, ya. Tadi ketika warna hijaunya full dalam satu kotak maka ditulis 1. Ketika warna hijaunya setengah dari kotak yang panjang ini maka ditulis 1/2, ya. Kenapa ditulis 1/2? Karena seperti ini ya. Ketika kotaknya full dengan warna hijau itu tulisannya adalah 1. Maka ketika warna hijaunya cuman setengah, ya, setengah dari total keseluruhan kotak, maka warna hijau ini adalah 1/2 bagian dari kotak. Bisa dimengerti ya anak soleh-soleh sekalian? Ya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Maka untuk kotak yang warna hijau, karena ini ada 2 bagian, tetapi warna hijaunya ada 1 di sini dari total semua kotak, maka ditulis pecahannya 1/2. Saya ulangi ya. Kita lanjut di kotak yang ini. Nah, di sini dituliskan 1/4. Pertanyaannya, kenapa harus ditulis 1/4? Dari mana ini 1/4 ini? Ya. Nah, kita lihat dari awal lagi ya. Di sini 1 atau 1/1 juga boleh. 1 bagian ya, 1 bagian utuh. Di sini 1/2 karena ini dibagi sama rata, itu 2 bagian, tetapi yang warna hijaunya itu hanya 1 bagian. Jadi ditulis 1/2. Nah, ini 1/4. Nah, kalau kita hitung betul-betul, ini sebenarnya sudah dibagi menjadi 4 bagian. Semuanya sama rata. Ya, bisa kita perkirakan dibagi 4 bagian sama rata, dan 1 bagian kecil dari yang warna hijau, ya,
adalah 1/4 bagian, karena ini sudah dibagi 4 bagian. Kalau kita samaratakan semua ini bagiannya itu 4 potong, dan yang diwarna hijaukan itu hanya 1 dan dari 4 bagian tersebut. Jadi tulisan pecahannya 1/4. Nah, selanjutnya untuk yang ini ya sama dengan yang tadi, 1/8. Dari mana 1/8? Nah, ketika kita membagi kotak ini dengan sama besar, yang besarnya itu sama dengan yang ditulis warna hijau yang ini, ya, maka itu mendapatkan 8 bagian. Akan terdapat 8 bagian, dan yang diwarnai warna hijau itu hanyalah 1 bagian kecil dari 8 bagian yang telah kita bagi-bagi sama besar tadi. Maka tulisan angkanya adalah 1/8. Ya, karena ada 1 bagian kecil yang diwarna hijaukan dari 8 bagian yang lainnya itu tidak diwarnai warna hijau. Bisa dimengerti ya anak soleh-soleh sekalian? Kita lanjut, kita akan coba berlatih. Bisa dilihat pada halaman 107. Masih ingatkah Ananda sekalian dengan tanda yang ada di layar HP Anda? Ada tanda lebih dari dan tanda kurang dari, ya. Ini adalah tanda lebih dari dan ini adalah tanda kurang dari. Nah, mari kita berlatih. Nanti Ustadz yang jawab ya. Ananda cukup mengerjakan 2 soal latihan yang telah Ustadz berikan, soal bahasa Indonesia dan soal PKN tadi. Nah, kita lihat soal ya, perbandingan besar antara ini dan ini. Nah, kita berikan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, pertama, antara ini dan ini ya. Ini dan ini. 1/2 titik-titik 2/2. Kira-kira mana yang lebih besar bagian yang diwarna hijaukan? Nah, ini gampang sekali ini pertanyaannya ini. Juga jawabannya. Mana bagian yang lebih besar warna hijaunya? Tentu pasti semua Ananda akan menjawab yang ini, ya, yang ini. Ya. Yang lebih besar warna hijaunya. Ini 1/2 dan ini 2/2. Jadi, kita pakai tanda lebih dari atau kurang dari? Nah, jawabannya adalah tentu karena ini lebih besar dan ini kecil, maka ini kurang berarti ini. Jadi posisi tandanya adalah seperti ini ya. Gini. Maaf ya kalau jelek tulisannya Ustadz. Ini saya tulis pakai tangan ini di layar HP. Jadi 1/2 lebih atau kurang dari, saya ulangi, 1/2 kurang dari 2/2. Gitu ya. Nah, cara yang lain juga itu bisa dilihat kalau ujung yang ke ini, bagian ini berarti dia menunjuk ke yang kecil gitu, yang sedikit. Kalau ujung yang runcing ini yang menunjuk ke yang kecil. Kalau ujung yang seperti lagi buka mulut ini berarti dia menunjuk ke yang lebih besar. Iya. Yang menunjuk ke yang lebih besar. Jadi digambarlah seperti ini, karena di bagian sini lebih besar, maka
digambarlah seperti ini. Yang runcing ini kecil, yang kayak mulut terbuka ini itu besar. Ya, bisa dimengerti ya anak soleh. Nah, kita lanjut. 1/8 dan 3/8. Kira-kira mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak atau yang lebih besar yang diwarnai dengan warna hijau? Tentu jawabannya adalah yang ini, betul sekali. Jadi kita pakai tanda, ya kayaknya sama jawabannya ini. Karena ini lebih besar, maka kita menghadapkan ya mulut yang terbuka ini, anggap saja ini mulut yang terbuka, ke hal yang lebih besar, yang runcing di yang lebih kecil, seperti ini ya. Gitu, berarti tanda kurang dari 1/8 itu kurang dari 3/8. Lanjut, 1/4 titik-titik 2/4. Nah, di sini hanya sedikit yang diwarnai, sementara ini banyak. Jadi yang lebih besar adalah 2/4. Bagaimana lagi tandanya? Berarti seperti ini. Nah, gitu ya. Kok sama semua ya jawabannya ini. Kita lanjut. 2/8 dengan 4/8. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak, lebih besar yang diwarnai dengan warna hijau? Tentu yang 4/8. Oke. Ya, itulah semua jawaban dari pertanyaan pada halaman. Yap, sekira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Semoga Anda bisa pahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa tugas bahasa Indonesianya serta tugas PKN-nya. Untuk tugas bahasa Indonesia ada di bagan tadi untuk mengisi apa dampak ketika musim panas, apa manfaatnya juga kerugiannya, bisa manfaatnya, bisa dua-duanya. Serta apa kerugian dan keuntungan, bisa dua-duanya, bisa salah satunya dari musim hujan atau cuaca dingin. Ya, untuk soal kedua, soal PPKN ada di halaman 105. Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kenapa itu bersatu itu penting? Untuk apa itu? Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.